Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali seri Laravel 12 kita, di mana sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fitur, yaitu ada fitur profile dan juga fitur ubah password di sini. Dan di video kali ini kita akan coba untuk membuat satu buah fitur lagi, di mana nantinya kita maunya ketika admin itu ingin coba untuk mengapprove ataupun mereject dari akun yang sedang di submitted gitu atau di submit, itu kita maunya nanti ada sebuah fitur yang bisa mengaitkan data penduduk dengan akunnya tersebut gitu. Jadi di sini kan kalau kita lihat ada data penduduk nih. Nah ini dengan namanya siapa, lengkap pokoknya. Nah ini kita pengennya nanti permintaan akun ini ketika ada data masuk gitu di sini, itu misalnya dia mau diaktifkan, itu dia bakal munculin sebuah konfirmasi tetap gitu ya, pop up konfirmasi tetap muncul. Tapi nantinya kita mau coba untuk memberikan juga seperti select optionnya. Jadi nanti dia bisa milih akun ini mau sekalian dihubungin kan nih dengan data penduduknya gitu. Kita akan coba untuk membuat hal itu. Tapi sebelum itu, mungkin di sini kita akan coba untuk buka dulu database-nya. Kita masuk ke Laravel si desa. Kita masuk ke tabel users. Nah, di sini kita coba untuk ganti dulu statusnya jadi submitted dua-duanya. Seperti ini, biar muncul dulu gitu ya di halaman permintaan akunnya. Nih, udah muncul. Nah, nanti kita maunya kalau dia disetujui gitu ya, maka akan tampil di sini konfirmasi tetap sama, tapi nanti ada pilihan di sini. Ada optionnya. Jadi mau dihubungin apa enggak ke data penduduknya gitu. Dia bisa milih penduduk yang mana yang terhubung dengan misalnya user Vigo gitu. Seperti itu. Berarti yang pertama perlu kita siapkan itu adalah kita mau coba untuk menambahkan satu buah field di dalam tabel residence di sini. Nah, ini kita mau nambahin satu field lagi yaitu user ID. Biar nantinya ada relasi gitu ya dari resident ke dalam tabel user seperti itu. Untuk membuat relasinya, field user ID-nya, kita bisa membuat migrasi baru aja. Jadi kita bisa mengetikkan php artisan make migration seperti ini. Karena kita mau coba untuk nambahin satu field aja gitu ya di migrasinya, kita bisa mengetikkan seperti ini mungkin. Add user ID column in residence table. Seperti ini. Kemudian bisa kita kasih flag aja di setelahnya ini. Min table sama dengan residence. Ini kalau kita enter, dia akan tercipta satu file baru di sini. Nah, di sini kalau kita lihat udah mengarah ke tabel residence skemanya. Di sini tinggal kita definisikan saja. Misalnya table, kemudian kita pakai unsigned big integer, yaitu fieldnya namanya user ID. Ini kita boleh kosongin gitu ya. Jadi boleh terhubung dengan data user, boleh tidak gitu. Kita buat seperti ini. Ini kita kasih posisinya, jadi fieldnya akan kita taruh di dalam setelah ID gitu ya. Jadi nanti setelah ID ini ada user ID seperti itu. Kemudian selanjutnya ini bisa kita set dulu untuk foreign key-nya. Jadi table foreign yaitu si user ID-nya. Referensinya adalah ID yang ada pada tabel users dan on delete set null seperti ini. Ini biar terhubung, kita kasih foreign seperti ini. Dan untuk function down-nya ketika nantinya migrate rollback itu jalankan, ini perlu kita definisikan juga table drop column yaitu user ID. Ini kita buat seperti ini. Jadi kita definisikan si user ID-nya termasuk juga ketika function down-nya. Ini kita save aja untuk migrasinya. Kita bisa coba untuk menjalankan terlebih dahulu php artisan migrate di sini. php artisan migrate ini akan menjalankan file yang belum termigrate aja. Nah, di sini jadi cuma satu file aja yang belum termigrate yang akan dijalankan migrasinya. Kalau kita cek lagi ke dalam tabel user di sini. Nah, ini tampil user ID
default value-nya adalah null gitu ya. Dan dia karena dia null label juga gitu, jadi bisa diisi dengan null value-nya. Seperti itu. Berarti setelah kita buat untuk user ID-nya di sini, kita bisa menambahkan fiturnya. Berarti mungkin untuk fiturnya yang perlu kita buat adalah kita akan coba untuk menambahkan si select option tersebut gitu ya di dalam sininya. Berarti kita bisa masuk ke dalam sebuah controllernya, app http controllers, kemudian ada yang namanya user controller harusnya. Nah, di sini di account request view. Jadi ketika masuk ke halaman ini, ketika halaman itu ditampilkan, selain data user yang dikirimkan, kita juga akan coba untuk mengirimkan data residence-nya. Seperti ini. Kemudian di sini bisa kita isikan dengan user. Bukan user ya, tapi resident. Kita panggil model resident. Jangan lupa di use di atas ini. Pastikan sudah teruse. Di sini kita langsung coba untuk panggil all aja. Atau nggak bisa ya, jangan all ya. Tapi kita kasih where di sini. Jadi nanti kita akan coba untuk mengambil data resident atau data penduduk yang user ID-nya itu masih null. Begitu ya. Atau ini bisa kita kasih where null aja seperti ini. Tapi kita coba kasih user ID null aja seperti ini dulu. Kemudian kita get semua datanya. Seperti ini. Jadi kita panggil residence yang user ID-nya itu masih kosong. Karena kan kita mau coba untuk nge-send gitu ya. Kalau udah ada datanya, baiknya mah jangan gitu ya. Kemudian kita kirimkan di sini. Kita copy aja, copy paste, kita ganti menjadi residence seperti ini. Ini kita save aja dulu untuk user controllernya. Sekarang kita bisa masuk nih ke pages account request index. Kita coba masuk. Nah, di sini berarti kita perlu untuk mengubah file confirmation approve-nya. Nah, di sini kita mungkin akan coba untuk menambahkan inputannya di bawah tulisan apakah Anda yakin akan menyetujui akun ini gitu ya. Kita bisa kasih sebuah div form group seperti ini. Kita kasih margin topnya 3 misalnya. Begini. Kita kasih label for-nya berarti apa ya? User ID. Misalnya ini penduduk gitu ya. Atau pilih penduduk. Terus ada select option. Select yang kelasnya adalah form control. Seperti ini. Name-nya adalah user ID. ID-nya adalah user ID. Seperti ini. Kemudian untuk opsinya, ini kita perlu lakukan for each terlebih dahulu. For each, apa yang mau kita for each? Yaitu variable residence yang dikirimkan dari controllernya. Yang nanti akan dianggap sebagai variable item. Tinggal di sini kita ketikkan saja option. Value-nya adalah $item. Oh, maaf. Kayaknya ada yang salah di sini. Ini harusnya account request index residence. Oh, kayaknya ada yang salah. Karena harusnya yang kita buat itu bukan user ID tapi resident ID di sini. Tapi benar kok ya. Kita masuk ke residence, ada user ID-nya. Tunggu sebentar, saya coba untuk jeda terlebih dahulu. Oke, nggak masalah kayaknya. Kita akan coba untuk melanjutkan saja di sini. Jadi di sini tetap kita akan coba untuk memilih penduduk gitu ya. Fieldnya tetap user ID di dalam tabel residence. Ini kita coba untuk for each, di mana value-nya kita ambil dari item ID. Seperti ini. Jadi residence item ID seperti ini. Kemudian kita bisa isikan di sininya. Mungkin variable item name seperti ini. Ini kalau kita save, kita refresh. Saya setujui. Nah, ini ada tulisan pilih penduduk dan bisa memilih gitu ya, penduduk yang mana yang mau kita kaitkan gitu datanya. Selanjutnya di sini biar nantinya ketika disetujui ini kemudian memilih ASAS gitu ya, penduduk ASAS, maka kita maunya nanti data ASAS itu akan terisi user ID-nya gitu ya.
Nah, itu cara untuk membuatnya. Mungkin kita akan coba untuk mengupdate controllernya di sini. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam controllernya, ke user controller di sini. Jadi di sini di dalam account approval ini perlu ada yang kita enhance gitu ya di dalam kodenya. Dan mungkin di sini kita akan coba untuk memberikan sebuah validasi terlebih dahulu. Misalnya validasi untuk user ID, di mana dia itu nullable, tapi dia itu harus eksis di dalam tabel users. Kolomnya adalah ID seperti ini. Ya mungkin ini nggak apa-apa lah ya, kita buat seperti ini. Masalahnya adalah di sini kalau kita lihat di confirmation approve, yang kita for each itu adalah variable residence, tapi fieldnya kok user ID gitu ya. Rasa-rasanya kayak nggak cocok gitu ya. Berarti di sini kita ganti aja dulu lah ya, jangan user ID tapi resident ID seperti ini. Kayaknya normalnya di sini gitu ya. Saya cukup bingung tadi. Di sini kita ganti jadi resident ID gitu ya, yang awalnya user ID. Dan di validasinya juga berarti perlu ada penyesuaian di sini. Ini kita ganti menjadi resident ID dan harus eksis di dalam residence. Tapi untuk migrasinya ini tetap ada gitu ya, user ID dalam tabel residence tetap ada. Yang kita ganti adalah fieldnya aja tadi. Field di dalam inputannya, yaitu yang awalnya user ID menjadi resident ID di sini. Ini kita bisa save aja validasinya. Tapi ini baru validasi aja. Selanjutnya kita perlu untuk memberikan sebuah kondisi juga di sini. Jadi di sini kita bisa kasih if aja nih setelah user save ini. Kita kasih if jika request has, kalau nggak salah ada has. Jadi kalau ada inputan resident ID gitu ya. Kalau ada inputan resident ID, maka di sininya akan kita coba untuk lakukan query ke dalam tabel residennya. Jadi kita bisa panggil residen seperti ini modelnya. Kita cari yang ID residennya itu sama dengan ID residen yang dikirimkan oleh user di inputannya. Seperti ini. Jadi kita ambil request input resident ID yang nantinya kita lakukan query di sini. Jadi kita cari resident yang ID-nya sesuai dengan yang dikirimkan oleh user di sini. Nah ini, jadi ID SAS ini akan dipanggil gitu ya, dan akan terbawa ke sini. Selanjutnya kalau ketemu datanya, apa yang mau kita lakukan? Yaitu yang mau kita lakukan adalah kita akan coba untuk mengupdate di sini. Update. Apa yang mau diupdate? Yaitu kita mau mengupdate user ID-nya sesuai dengan variable user ID ini. User ID. Seperti ini. Harusnya seperti ini gitu ya. Nah, begini. Jadi kita cari dulu nih data residennya yang ID-nya itu sesuai dengan yang dikirimkan oleh user di sini. Kemudian kalau ketemu, maka diupdate user ID-nya menjadi user ID seperti ini. Dan mungkin di sini kita mau coba untuk ngasih satu buah opsi lagi. Ini kita bisa save dulu user controllernya. Tapi di sini kita akan coba untuk memberikan satu buah opsi lagi biar dia itu kosongan aja gitu ya. Kita bisa masuk confirmation approve php. Di sini sebelum for each ini kita kasih sebuah opsi lagi. Option value-nya misalnya kosong aja. Terus labelnya di sini tidak ada. Misalnya seperti ini gitu ya. Save, refresh. Kalau saya setuju di sini, nah ini pilih penduduk tidak ada gitu ya. Jadi kita bisa milih tidak ada atau ada gitu ya. Tapi di sini berarti kita di user controllernya perlu ada yang kita perbaiki lagi. Di baris 37 if request has resident ID dan isset request input resident ID seperti ini. Nah ini karena request input resident ID ada 2 kali gitu ya.
kita bisa jadiin variabel aja. Resident ID sama dengan request input resident ID. Seperti ini. Ini bisa kita copy aja variabel resident ID-nya. Kita ganti di sini. Ini kita hapus, kita ganti seperti ini. Ya, mungkin seperti ini. Kita save dulu user controllernya. Kemudian kita coba refresh halamannya. Misalnya saya coba untuk mengisi di sini si vigo@gmail.com itu setuju gitu ya, tapi tidak ada gitu. Kalau saya setujui di sini, nah ini berhasil menyetujui akun. Tapi kalau kita lihat di datanya, si ASAS ini, kita refresh, ini belum terhubung dengan siapa-siapa gitu ya. Beda halnya misalnya saya coba untuk setuju di sini, terus saya pilih ASAS, ya setujui. Berhasil katanya. Kalau kita cek di sini, yang awalnya 0 user ID-nya, kita refresh. Nah, di sini muncul katanya user ID-nya itu adalah 3 di sini. Ini kalau kita lihat juga sudah berelasi gitu ya. Yang ID-nya 3 itu adalah testing. Seperti itu. Misalnya di sini untuk users-nya, kita coba set lagi untuk yang Vigo ini jadi submitted. Seperti ini. Kita refresh, ini kan udah jadi submitted gitu ya. Kita refresh aplikasinya. Nah, sekarang kalau kita coba untuk setujui lagi di sini, saya coba buka select option-nya. Nah, ini nggak akan ada data penduduk yang sudah mempunyai user ID-nya gitu. Jadi karena si ASAS ini udah punya user ID, maka dia nggak akan bisa dipilih lagi ketika ingin disetujui akunnya. Seperti itu. Dan ini udah keren sih. Jadi kita bisa menghubungkan antara akun dengan data penduduknya. Seperti itu. Dan mungkin sebelum saya selesaikan video ini, ada yang perlu saya untuk tingkatkan lagi di sini. Jadi saya maunya itu di data penduduk ini, kita itu bisa melihat nih, apakah sudah memiliki akun atau belum dari data penduduknya gitu. Jadi caranya mungkin di sini kita bisa ubah dulu nih yang ini. Kita mau coba untuk ubah tulisannya. Karena ini kurang lah ya. Ada tulisan doang begini aktif gitu ya. Kita akan coba untuk buat dia menggunakan badge seperti itu. Ini kalau kita lihat statusnya itu ada aktif dan active move disease. Oh, ini kayaknya aman deh. Oke, itu berarti kita biarin aja si aktif ini. Kita akan coba untuk memberikan sebuah button di sini. Jadi kalau usernya itu sudah punya akun, maka kita bisa melihat akun dari user tersebut. Seperti itu. Caranya, kita akan coba untuk membuat satu buah button dulu. Berarti sekarang kita bisa masuk ke dalam resources, views, account, resources, views, pages, resident di sini. Kita masuk ke indeksnya. Nah, di sini di button aksinya kita perlu menambahkan satu lagi. Kita bisa copy aja nih dari button yang hapus. Kita misalnya ganti ikonnya menjadi tulisan lihat akun. Tapi karena button ini muncul ketika ketika resident itu sudah punya user, artinya ini perlu kita bungkus ke dalam sebuah if statement, di mana kalau penduduknya itu sudah punya user ID-nya, ini bisa kita kasih is set aja atau is null seperti ini. Jika tidak is null, jika ada isinya pokoknya user ID-nya, maka tampilin buttonnya seperti ini. Untuk warnanya kita ganti menjadi BTN, BTN-SM, BTN outline, info seperti ini. Nanti database targetnya kita akan sesuaikan menjadi confirmation, bukan confirmation ya, tapi detail account seperti ini. Ya, mungkin kita buat seperti ini dulu, kita save, kita refresh. Nah, karena ASIS itu udah punya akun, maka tampil di sini tulisan lihat akunnya. Tapi bentukannya jelek. Artinya di sini ini mungkin yang pertama MR2 di sini di baris 58. Kita hapus dulu. Deflex ini kita tambahin style gap 10 pixel seperti ini. Kita save, kita refresh. Yap, udah lebih baik, tapi di sini perlu ada yang diperbaiki lagi. Kita bisa kasih harusnya seperti ini. Align item center.
Nah, seperti ini. Jadi ada align item center di dalam pembungkusnya di display flex ini. Seperti ini udah sesuai nih. Buttonnya ada button lihat akun. Selanjutnya tinggal kita akan coba untuk membuat si detail account modal kayak confirmation delete ini. Pop up-nya gitu ya. Jadi di sini kita akan coba untuk menambahkan include lagi. Dia include-nya dari pages, resident, tapi di sini kita ganti tulisannya menjadi detail account seperti ini. Ini belum kita punya, kita bisa untuk membuatnya terlebih dahulu. Kita akan coba untuk copy paste aja nih si confirmation delete-nya. Copy paste seperti ini, kemudian rename, kita ganti tulisannya menjadi detail account.blade.php seperti ini. Dan di sini kita nggak lagi menggunakan form harusnya. Ini bisa kita cut aja nih si model kontennya. Kita cut model kontennya, kita replace ke dalam sini. Seperti ini jadinya. Tinggal kita ganti ID-nya sekarang. Yang awalnya confirmation delete menjadi detail account seperti ini. Kalau sudah, title-nya bisa kita ganti menjadi detail akun. Kemudian di sini, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Udah nggak diperluin lagi. Karena sekarang kita bisa menggunakan sebuah form aja. Jadi bentukannya tetap inputan, tapi dia read only semua gitu ya. Nggak bisa diapa-apain. Div form group seperti ini. Label for name, nama, inputannya tabnya text, name-nya name, kelasnya form control. Seperti ini, dia read only. Ini kita kasih MB3 form groupnya. Terus kita copy aja ke bawahnya. Yang kedua setelah nama ada email. Tabnya email, name-nya email, class form control, read only. Dan untuk button submit-nya ini kita hapus. Baris 23 kita hapus. Jadi cuma ada button tutup aja di sini. Seperti ini mungkin. Untuk value-nya, nah ini perlu kita tambahin juga value-nya. Value-nya dia nanti akan mengambil dari variable item seperti ini. Kemudian nanti dia akan mengakses yang namanya property user. Terus baru ngambil name-nya. Begitu juga halnya dengan email. Dia akan memanggil variable item, property user, kemudian property email seperti ini. Ini kita save dulu. Dan sekarang harusnya error. Karena di dalam variable item itu nggak ada yang namanya user gitu ya. Ini perlu kita perbaiki juga. Tapi sebelum itu kita save dulu untuk index.php-nya. Ini kita save. Atau untuk membuktikannya, ini harusnya error sekarang. Nah katanya attempt to read property name on null katanya. Karena memang nggak ada yang namanya user di sini gitu ya. Kita perlu untuk membuatnya terlebih dahulu. Jadi di sini di dalam modelnya kita bisa masuk ke dalam model resident PHP di sini. Nah di sini kita akan coba untuk membuat sebuah function di sini. Jadi public function user gitu ya. Maaf. Seperti ini. Dimana isinya adalah return. Kita panggil this seperti ini. Yang artinya dia itu merefer gitu ya ke dalam resident ini. Jadi model resident ini dia itu belongs to user class seperti ini. Kemudian sekalian juga kita bisa masuk ke dalam model usernya. Di sini kita tambahin yang paling bawah sama gitu ya seperti sebelumnya. Kita tambahin public function tapi namanya adalah residence gitu ya. Karena user ini punya banyak penduduk gitu ya. Jadi ya kita bisa kasih residence aja seperti ini. Kemudian di sini kita bisa kasih return this has many harusnya si resident class seperti ini. Ini kita buat seperti ini dulu, save. Sekarang resident sudah punya relasinya ke dalam user dan user sudah punya relasinya ke resident. Ini perlu kita lakukan debug terlebih dahulu apakah berjalan dengan semestinya atau enggak gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam resident controller di sini. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan method all
Tapi kita akan coba untuk memanggil metode with terlebih dahulu, di mana with-nya ini value-nya adalah string user seperti ini. User itu memanggil nama metodenya ini. Jadi metode user yang sudah kita buat tadi kita panggil sebagai string di sini. Terus kita get saja seperti ini. Kita lakukan debug terlebih dahulu. Residence seperti ini. Save. Refresh. Nah, tampil item array 1. Di dalamnya ada relasi nih. Ada user sekarang, ada property user. Kalau kita lihat usernya sudah ada name-nya di sini. Jadi harusnya sekarang sudah aman nih. DD-nya bisa kita hapus aja. Save lagi. Kita refresh. Nah, sekarang kalau kita lihat akun sudah ada testing dan emailnya di sini ts1@gmail.com. Yang artinya sudah berjalan sekarang untuk fitur mengaitkan data user ke dalam data penduduknya gitu ya. Atau kebalik, data penduduk ke dalam data user. Mungkin seperti itu saja untuk video kali ini terkait dengan menghubungkan akun di sini. Jadi akun sudah sekarang bisa punya gitu ya data penduduknya. Oke, mungkin seperti saja untuk video kali ini. Mohon maaf karena banyak kesalahan di video ini sepertinya, tapi tidak akan saya edit. Dan ya karena ini sudah jam 1.48 ya, ini pagi-pagi ngetek videonya. Tapi terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon ditunggu untuk video selanjutnya, karena selanjutnya kita akan coba untuk membuat fitur terkait sistem di aplikasi perdesanya kita itu. Seperti saja, terima kasih semuanya.